harapannya gimana Bu? Ya harapannya sih insya Allah kalau lebih digiatkan kan istilahnya untuk melestarikan kain ini, kalau enggak generasi muda sih siapa lagi ya Mbak ya. Ya kita kayak saya juga mungkin ya insya Allah nyampe 10 tahun ya syukur istilahnya kan bisa ya bisa lebih maju lagi kan kalau bisa misalnya lebih dikembangkan. Kalau untuk ke pemerintahnya sendiri gimana Bu? Maksudnya Ibu kan suka ngimpor tuh, misalnya impor si benangnya sendiri, itu menurut Ibu apa yang perlu kita tambahin gitu untuk pemerintah? Ini kan kita mungkin regulasi. Ya mungkin bantuan kredit kali ya Mbak ya, bantuan kredit terus juga tuh apa namanya pemasokan benangnya mungkin lebih lancar kan, lebih enak gitu ya Mbak ya. Oh selama ini susah atau gimana? Susah. Jadi kalaupun ada Pak, jadi kalau nggak cepet diambil habis barangnya, habis pemakainya kan juga Padang juga pakai kan gitu Mbak, Padang terus Bali. Ini ngejualnya dari mana Bu si orang itu? Orang itu dari luar. Iya, jadi dari luar dia ngirim ke jadi dia udah tahu oh ini kita ngrajin gitu, jadi dia suka menawarkan. Oh. Kalau pas lagi ada stok kita ditawarkan gitu Mbak. Jadi kalau kita nggak punya stok banyak mandek jadi Mbak, kita harus nyetok jadi gitu. Nah dengan kita nyetok itu kan otomatis kan uangnya pasti mendek gitu ya Mbak. Nah sementara proses pengerjaan ini kan lama. Gitu aja. Jadi kalaupun kita nggak nyetok untuk kita kesana susah. Berarti ilmu nyetoknya di sini aja Bu ya? Di sini aja. Kalau kan ini airnya air mahal Bu ya, ini perawatannya gimana ya Bu ya? Biasa aja Mas, gini aja Gimana ya? ini aja nggak apa-apa. Oh enggak. Kalau yang udah jenis-jenis begini dia dilipetin juga nggak apa-apa. Kalau kena lembab yang itu nggak apa-apa. Kalau kena lembab kan sih usahakan ya. Jangan lembab ya. Iya, yang apa istilahnya jangan juga terlalu panas. Gitu. Jadi dia nggak rapuh gitu ya Mbak. Iya suhu ruangan. Berarti kalau lembab bocor nggak bisa nih. Kalau zaman dulu kan Mbak dia sangkan ini banyak pecah tuh mungkin di daerah tinggalnya kan di pinggir-pinggir sungai gitu ya kan. Kan zaman-zaman dulu kan di pinggir sungai Musi itu ya Mbak ya, rumah-rumah apa? Rumah-rumah rakit, rumah limas gitu kan. Nah gitu. Makanya rapuh ya. Rapuh ya Mbak, tapi aku lihat juga ada juga orang, jadi istilahnya Mbak di antara sekian, di antara 100% kain ini Mbak yang masih bagus gitu ya Mbak ya, masih kenceng, palingan cuma masih bersisa sekitar 60% Mbak. Itu pun sulit kita dapatkan, pada banyak hancur, pecah di atas. Kalau pinggir sungai kan mungkin Ini dia yang jual Bu Ibu sendiri bukan ini juga beli aja juga dari mana? beli, tapi ini juga dapatnya bagi waris gitu Mbak. Kalau orang bagi waris ini baru keluar biasanya pas pada saat musim haji gitu, terus musim anak sekolah gitu baru keluar. Tapi kalau pun itu biasa-biasa aja nggak keluar, jarang. Maksudnya bagi waris itu apa ya? Jadi ya mungkin satu rumah orang berapa gitu ya Mbak ya, warisnya orang 10 atau orang 5. Nah pas mau bagi dia jual gitu Mbak. Dibagi gitu Mbak Jadi harus uangnya. tahu ini orang Jadi orang pun juga yang istilahnya Pak, kalau orang waris gini kan, kalau orang yang benar-benar kepepet dia berjual, tapi selagi dia masih bisa makan dia nggak mau jual. Dia masih istilahnya ingat ke neneknya kan. Gitu. Ini kan udah turun temurun juga. Ini sebulan berapa potong rata-rata lah? Pelan, bisa 40 sampai enggak kelar barangnya ya Pak ya. Bukan dalam Selesai. satu bulan. Dalam satu Eh, bulan. Oh penjualan. Kalau penjualan Pak sekitar 50-60 potong. Nah itu yang rutin ya Pak ya. Kalau mau lebaran gini biasanya nambah nggak gitu? Ada nambah. Mereka ada kadang-kadang ya. Kalau lagi rame bisa sampai 80-90-an. Itu 2 kali lipatnya. Yang rutin yang aktif istilahnya gitu. Kalau pameran? Kalau pameran bisa lebih. Kalau pamerannya aja dalam waktu, karena kita bawa kan 300 biji ya Pak ya, alhamdulillah. Pulang palingan 20% lagi Pak. Palingan 25 biji gitu Pak, nggak banyak Pak. Jadi banyak yang terjual. Pameran
membantu ya untuk membantu memang Pak, sangat Mungkin membantu. karena jauh kali ya, makanya mereka juga kan Iya. kesininya Kesini susah, malas gitu mendingan kan. pameran Mereka ininya. Makanya di Inakraf kan orang pada ngumpul gitu ya Mbak ya, jadi Hmm. kerajinan Indonesia ada di situ Iya. gitu. Jadi kita nggak capek muter, terus barang yang dibawa pun juga istilahnya barang memang barang-barang berkualitas. Soalnya si pengrajin juga tahu oh ini bakal laku gitu kan. banyak nggak sih ini yang apa rajin Gimana Pak? rajin sampai yang sama dengan itu Banyak. di Palembang ini banyak Banyak Pak. Ratusan? Tapi ya kalau ratusan nggak mungkin puluhan ya Pak ya. Cuma kualitas aja Pak. Iya. Gitu aja. Ya masing-masing punya ciri khas lah ya Pak ya. Dia mau bidik pasarnya kemana gitu ya Pak ya. kalau yang bawah biasanya apa yang dia murahin bu kayaknya atau benangnya Yang oh yang Yang- bawah yang- dari yang- benang sama sutranya beda. Sutranya. Benang sutra Lokal sama mungkin ya mereka ya. iya, terus juga biarpun dia impornya juga macam-macam jenis Mbak. Jadi mau ada yang kualitas 1, kualitas 2 itu Mbak, gitu. Berterak juga. Kalau yang ini udah kelasnya kelas yang ke atas semua Mbak. Kelas ke atas. Kalau yang standar juga ada. Nah ini yang kualitas yang biasa Mbak. Tapi biasa tuh di kita gitu. Nah tapi dia ini biasa sebenarnya di luar pun masih ada lagi. ada yang lebih rendah lagi ada. ya kualitasnya. Kalau Ya. jenis ini berapa? Ini yang lebih Kalau ini nah 1,9. Masih Ini ada. standar. Batik Palembang, jadi dia motif yang real kita repro gitu Mbak. Oh gitu. tulis Tulis. oh Tulis. bedanya sama batik Jawa apa? Gimana Pak? Bedanya sama batik Motif. Jawa motifnya aja ya. Tapi kalau cara pembuatan sama. Kerja kan katanya ini tenaga kerja katanya ibu pakai yang udah bapak-bapak udah ibu-ibu yang berumur. Nah si regenerasinya sendiri gimana bu? Mungkin nanti kan habis juga kalau Ada yang turun dia kan, cuma dia nggak ngerjain yang kualitas begini. Dia kualitas yang di bawah lagi. oh, gitu. Ya. Sayang Mbak, Biasanya kalau dalam satu rumah itu mereka punya berapa tenunan tuh? ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1 gitu Mbak, tergantung mereka nya lah. Kadang-kadang dia suami istri tenun, kadang-kadang ada juga anaknya ikut, yang anaknya udah remaja turun kan otomatis kan. Ya, si penenunnya itu bisa turun-temurun kan. Ibu ada rencana buat sekolah tenun, ngajarin. Itu sih Jadi sebenarnya 1, sih 2. idenya sih bagus juga kan, tapi kita butuh dana kita jalankan nggak cukup gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak ini yang maaf ngomong Mbak yang sudah jelas dia kan makan istilahnya kan. Jadi rata-rata orang-orang begini kan dia tinggalnya di daerah agak ke kampung lah gitu ya Mbak ya. Jadi dia butuh istilahnya pemakan untuk keluarganya kan, untuk ya jadi besar di kosnya gitu. Harusnya sih memang kalau untuk usahanya yes. Ini 1,2 Mbak. Motif buat perempuan sama laki-laki dari mana ya? Oh laki-laki ada ambil jadi laki-laki. Ini motifnya Beda perempuan di- oh, ada semua ya? motif ya? Ada. Benang Ini emasnya ada aja motifnya, kan ini buat perempuan, ini buat laki-laki. Oh gitu. Lewat. Beda dia. Kan Nah, ini malah ini aja kan udah beda. Itu trans perempuan sih buat gue. Makanya kalau ibu lihat yang di bawah ini Kalau laki-laki biasanya kotak-kotak ya, kayak sarung. jadi mulai dia ambil airnya dia ngambil di tengah posisinya kan. Iya iya. sarung. Nah, Ambil di tengah. setengah segini ya. Iya. Mahal kan. Nah, itu mbak, yang lo tahu aja nih. Iya iya iya. Now I know. Dari awal belajar sampai dia mahir tuh butuh berapa tahun ya si pekerjanya? Butuh training. Ada yang kayak gitu rata-rata itu memang ngeliat dulu gitu. Iya. Terus dia coba gitu kan. Nah itu prosesnya berapa tahun? Oh sehingga dia bisa. Sehingga dia mahir sampai ibu 6 percaya. bulanan bisa. 6 bulanan. 6 Oh bisa. bentar juga ya. Jadi Kayak istilahnya nama.
dilihat ketelitiannya aja kali Enggak, ya. dia Itu untuk bikin satu itu penentunya juga aja. Nah, 3 terus bulan tuh. dia kan untuk bikin motif ini ada lagi gitu, lain lagi gitu mbak. Dia motifnya ini dibikin dari lidi-lidi. Ini kan ini kan Dari yang kayak lidi-lidi. yang ini ya. Tekanan buat ininya ya, buat ininya kan sama kan, yang sama. Kalau dia laki-laki kan tenaganya kuat. Kuat. Dia Ini kan kalau posisi- misalnya tekanannya beda-beda, kayaknya juga ini nggak rapat ya. kalau yang perempuan, kalau perempuan menurut mbak nggak padat gitu mbak. Oh, Tapi kan daya tarik nggak kuat. Batik. Kalau batik penjualannya gimana? Lumayan. Mau tahu motif-motifnya, terus motif songket, motif batik, itu saya bisa dapat di mana ya Bu ya? Kan biasanya ada nama-namanya Bu ya. Ini apa namanya Kalau nih? ini namanya jupri, Pak Mas. Jupri. Dek kunonya ada. Yang kuno berapa kajian di situ. Ini ada aslinya ada mbak. mungkin nanti kita bisa tanya-tanya sama ibu. Iya. Apa ada bukunya atau ada Katalog. Iya, batik ada mbak. Ada mbak. oh buku batik Palembang? Ada bukunya. Bukunya ada. Di buku batik Indonesia yang Oh, besar buku itu batik. mbak. Oh. Itu kan ada pameran apa gelar batik Iya, Nusantara di Basel. Ada di situ di. Bukunya 500.000 itu Bu. Indonesia kan. Jadi kan batik Palembang ini kan dulu kan ada daun. rajanya Palembang itu sendiri kan nikah sama orang Jawa, gitu. Terus dia juga nikah sama orang Cina kan, jadi makanya Palembang itu sendiri Ada kulturasi budaya, kulturasi budaya. Tengok pernah ya. sini. Iya. Tiongkok kan ada. Bukan di Semarang. Semarang juga ya. Namanya Semarang ke Palembang. Kan dia masuk dari Sungai Musi ini ya. Masuk Sungai Musi. Keluar ke lewat ini. Ini bentuk Kain selendang. selendang. Ini kain, ini selendang. Selendang. Nah ini harganya gimana Bu? 1,3. Oh luar biasa. Ini bahannya sutra juga ya Bu ya? Banyak ini mbak. Oh ya ini Jawanya nih. Motif Jawanya. Iya, dia kan ada pengaruh Jawa Ya, kan, pengaruh Pak. Jawa, ya. Jadi kayak kalau aku perhatiin mbak, untuk batik pengaruh Ini nih. Jawanya ada. Pengaruh Jawanya. Sampai Gunungan kan pengaruh itu. Cinanya ada. Gitu, dia larinya pengaruh mungkin dari kan katanya istrinya itu banyak raja Bedanya. zaman dulu ya Pak, ya, raja Sukanya beda-beda ya. mungkin ya, Bedanya istrinya ini. Yang Jawa. Kalau kan misalkan Jawa, ini. ya itu himauan motifnya. Tapi kalau Palembang dia berherat, berherat dan ada bingkai. Dia ada nama bingkai songket terus juga ada nama songketnya Bungo Cino. ini dia ya. Banyakkan himauan, otong, berat. Kalau Palembang ada ini ya, ada bingkai ya. Ya, baru ini kan Pak pameran ke Belanda kan, Belanda yang 2 bulan yang lalu ya Pak ya. Itu dari Disprinta, terus dia bilang ikutnya boleh, terus udah mendekati hari, udah pas hari H, barang udah kita siapin semua, dibikin sekap. Mungkin orang sana lebih suka kayak jilbab kita mbak segipat itu ya mbak ya, kayak sekap kan. Nah itu aku siapin, terus udah mendekati hari, udah kayak 1 bulan lagi mau pameran, barang udah siap, barang udah harus dikirim duluan, terus biaya tanggung sendiri, kena biaya berapa, kena biaya berapa, 38 juta apa kemarin gitu ya Pak ya. Itu bilang 38 juta barang yang kita bawa. Songket kan orang sana nggak makan songket, orang Belanda kan istilahnya kan gitu ya Mas ya, orang Belanda kan nggak makan songket, dia cuma makannya kan kayak sekap 1 biji kita jual istilahnya di sini 100.000, kita bawa ke sana oke lah mungkin 150.000, tapi apakah ini kembali dengan nilai 38 juta ya Pak? Nah itu kendala Pak, kadang salah satu kendala kan bagi kita itu. Jadi akhirnya apa Mbak? Ya udah katanya kata orang kalau nggak ada ini nggak mau nggak bawa aja barangnya gitu kan, dikasih aja lah dicobain gitu Pak, dari semendak gitu aja. Sering orang di semendak